kemudian yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, di sana ada foto suami, kemudian foto istri, kemudian di bawahnya nanti ada KUA, di KUA mana kemudian menikah, kemudian ada untuk catatan, dicatatkan gitu ya. Jadi itu nanti yang kemudian menjadi pembeda dengan yang beredar viral di tengah-tengah masyarakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pustaka, kembali di podcast JC kali ini bersama saya Sri Wahyuni. Sahabat pustaka, kartu nikah digital merupakan bagian dari penerapan sistem informasi manajemen nikah yang diluncurkan pada tahun 2018. Namun, akhir-akhir ini beredar dan viral di sosial media. Alasannya kartu nikah digital ini mencantumkan foto suami, namun di bagian belakang terdapat 4 kolom foto istri. Nah, untuk mengetahui kebenarannya, telah hadir bersama saya penyuluh agama Islam Bapak Supriyanto. Assalamualaikum Bapak Supriyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bu Yuni. Oke Bapak Supriyanto, yang pertama yang kami tanyakan, berdasarkan keviralan kartu tersebut, hoax atau memang benar adanya? Iya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Memang di beberapa minggu terakhir Bu Yuni, kita di media sosial sempat membaca, menyaksikan ada informasi memang yang cukup viral gitu ya, itu terkait dengan kartu nikah. Biasanya kalau berbicara masalah nikah itu luar biasa responnya termasuk tentang kartu nikah. Betul bahwa sesungguhnya kartu nikah itu diterbitkan oleh Kementerian Agama, tidak lain itu adalah dalam rangka untuk pelayanan yang ekstra prima begitu dari waktu ke waktu untuk berbenah terus Kementerian Agama ini supaya tampil di tengah masyarakat, mengakses terhadap program-program kementerian itu begitu mudahnya sehingga tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Maka di tengah berkembangnya era digitalisasi itu tentu Kementerian Agama juga akan merespon dengan cara-cara itu. Nah, yang kedua terkait dengan kartu nikah ya, yang di media itu sempat ada 2 versi yang berkembang gitu kan. Itu sebenarnya oleh Dirjen Bimas Islam Pusat itu telah dijelaskan bahwa kita juga tidak tahu ya munculnya kartu nikah yang bergambar di halaman depan itu gambar suami. Kemudian di belakang itu ada 4 kolom gambar istri gitu ya. Nah, dinyatakan hoax itu sebetulnya dalam hal ini pandangan saya Kementerian Agama ingin memastikan bahwa dari informasi yang berkembang di masyarakat ini harus segera diberikan respon penjelasan yang sebenar-benarnya, yang seaktual mungkin, agar kemudian ketika nanti informasi itu berkembang di tengah-tengah masyarakat akan betul-betul bisa memilah dan memilih ya bahwa ini adalah yang memang betul produk yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau ini yang bukan gitu. Nah, dalam hal ini tentu Kementerian Agama ingin memastikan bahwa kartu nikah yang seperti apa yang dikeluarkan resmi oleh kementerian dan kartu nikah seperti apa yang berkembang yang berkembang di tengah masyarakat. Kementerian Agama dalam kapasitas ini adalah ingin memastikan bahwa produknya adalah yang sesuai dengan yang diterbitkan Kementerian Agama itu adalah tidak yang ada kolom 4 istri di belakangnya, tetapi adalah kartu digital yang di depannya mencantumkan gambar foto suami dan di sebelahnya adalah gambar foto istri. Kemudian yang perlu untuk dicermati lagi, kenapa di situ dikatakan hoax ya, yang kartu yang berversi ada 4 kolom untuk istri itu. Kalau kita lihat bahwa di tulisan atas
itu ada tulisan Kementerian Agama. Tapi redaksi tulisan kementerian itu salah, Mbak. Kementerian itu seharusnya adalah kementerian. Tapi di sana berbunyi kementerian. Nah, itu ya, itu poin pertama. Nanti masyarakat juga supaya dicermati betul. Di sana ada dua simbol. Yang pertama adalah logo Kementerian Agama, dan yang sebelahnya lagi adalah Garuda, lambang burung Garuda. Nah, disitulah karena memakai nama Kementerian Agama tadi, walaupun dalam penulisannya ternyata juga tidak tepat. Nah, ini kan supaya tidak terjadi membingungkan ya di tengah masyarakat. Makanya perlulah untuk merespon dengan meluncurkan informasi yang sedetail itu. Kemudian yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, di sana ada foto suami, kemudian foto istri, kemudian di bawahnya nanti ada KUA, di KUA mana kemudian menikah, kemudian ada untuk catatan, dicatatkan gitu ya. Jadi itu nanti yang kemudian menjadi pembeda dengan yang beredar viral di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, saya kira itu untuk kartu nikah digital ya. Berarti ini secara tidak langsung Kemenak tidak mengizinkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu. Oh, iya. Kalau itu pertanyaannya, sebetulnya Kemenak tidak berada pada kapasitas itu ya. Jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Mbak, di sana tentang di Undang-Undang Perkawinan itu dijelaskan bahwa untuk ketentuan pernikahan yang berlaku di Indonesia itu pada azasnya adalah menganut sistem monogami ya. Jadi satu suami menikah dengan satu istri begitu. Itu azasnya ya. Tetapi kemudian apakah Kementerian Agama membolehkan atau melarang? Tadi saya sampaikan tidak dalam kapasitas itu. Tetapi kalaupun toh misalnya seseorang itu ingin berpoligami atau menikah lebih dari satu, nah itu dibolehkan dengan regulasi-regulasi tertentu, tentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu, sebagaimana nanti yang diatur dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu, gitu Mbak. Yang kedua adalah terkait dengan ketika misalnya ingin menikah lebih dari satu, maka harus penuhi syarat-syaratnya itu, karena memang dalam Islam kalau mengacu dari Al-Quran ya memang dibolehkan, dibenarkan gitu ya, tetapi nanti mesti harus memenuhi dengan kriteria-kriteria atau persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin bagaimana untuk mengacu kepada ketentuan dalam aturan itu, maka ya mengikuti azas tadi adalah satu istri untuk satu suami begitu, itu Mbak. Untuk membuat kartu nikah digital, bagaimana dengan pasangan suami istri yang sudah terlanjur menikah lebih dari satu? Ya. Ini kan banyak ya, di negara kita banyak sekali, dan ini sudah terjadi. Iya, saya boleh untuk biar tidak salah saya akan kutip ya. Iya. Untuk di Undang-Undang Perkawinan itu, bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan itu disebutkan dalam bab 1 ya, itu di pasal 2 itu ada 2 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1-nya beredaksinya begini, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keyakinannya. Ya, itu yang untuk poin pertama. Jadi untuk orang-orang yang menikah sesuai dengan ketentuan hukum-hukum agama, pada hakikatnya sah. Tetapi ingat, di ayat yang kedua dijelaskan tiap-tiap perkawinan itu harus dicatatkan ya, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk yang ayat kedua, inilah yang membatasi bahwa status pernikahan itu yang diakui legalitas secara hukum formal itu diikat dengan ayat yang kedua ini. Oleh sebab itu maka setiap pernikahan yang tidak dicatatkan sebagaimana pada ayat yang kedua tadi, maka undang-undang pernikahan atau negara dalam hal ini itu tidak melihat bahwa saat itu sedang terjadi pernikahan. Artinya apa? Bahwa ketika nanti misalnya setiap orang pernikahan itu kan mengharapkan kehidupannya damai, kalau dalam Islam itu sakinah mawaddah warahmah gitu ya.
Tapi kadang-kadang dalam perjalanan kan tidak berbanding lurus dengan kondisi itu. Kalau kemudian yang tidak dicatatkan, maka nanti akan ketika misalnya ada kendala-kendala di kemudian waktu, itu akan ada beberapa pihak yang nanti akan dirugikan, atau dalam hal ini tidak ada payung legalitas hukum yang kuat. Kemudian yang berikutnya tadi pertanyaan tentang bagaimana dengan apa yang sudah nikah lama gitu ya, kemudian ingin mengurus gitu ya. Tapi posisinya sebagai istri kedua dan ada buku nikahnya. Oke, baik ya. Ketika posisinya istri kedua dan sudah punya buku nikah, berarti dia legal sesungguhnya dalam pernikahannya. Kalau misalnya itu ditunjukkan dengan bukti buku nikahnya gitu ya. Cuman pertanyaannya, kalau memperoleh buku nikah itu kan seluruh proses tahapan-tahapan untuk menuju ya mendapatkan dua calon istri atau istrinya dua tadi, itu kan sudah melalui tahapan-tahapan. Tahapan apa yang dalam hal ini nanti yang memverifikasi atau memberikan izin seseorang itu boleh untuk menikah lebih dari satu, itu kan dari pengadilan agama. Oke, berarti dengan situ ketika sudah keluar itu bagaimana untuk kemudian apakah bisa dimasukkan ke dalam istri ke-1, ke-2 dan ke-3, ke-4 begitu ya kira-kira ya. Nah, inilah yang untuk saat ini masih belum diatur memang. Ya, yang ada pada Kementerian Agama saat sekarang ya menerapkan dengan azas tadi satu istri untuk satu suami tadi. Karena begini Mbak, agak sulit memang untuk kemudian mendapatkan buku nikah tadi, apalagi itu legal formal kalau sudah buku nikah dengan 2 orang istri gitu ya. Karena tahapan untuk menuju ke arah itu persyaratannya sangat banyak. Contoh misalnya kalau dalam undang-undang perkawinan itu disebutkan nanti boleh seseorang itu menikah lebih dari satu dengan catatan. Satu, misalnya istri tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ya kan? Dan yang kedua, istri mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan atau cacat. Yang ketiga, istri tidak bisa memberikan keturunan. Itu baru nanti pengajuan untuk bisa menikah lagi itu baru kemudian dikeluarkan, gitu ya. Jadi prosesnya begitu. Makanya tadi ini sudah punya buku, luar biasa berarti. Secepat itu untuk mendapatkan buku, gitu ya. Semudah itu. Semudah itu, gitu ya. Padahal kalau saya melihat tahapannya sungguh sangat panjang ya tahapan-tahapan itu. Gitu. Tapi kenyataannya di masyarakat beberapa waktu yang lalu kan demikian itu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak. Iya. Langkah Kemenak untuk menanggulangi atau menangkal berita hoak itu. Iya. Seperti apa? Ya, salah satu langkahnya sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa begitu ada informasi yang berkembang di tengah masyarakat viral dengan kartu nikah yang versi 4 istri tadi ya, maka kemudian dengan secepat itu kementerian langsung memberikan respon. Salah satu responnya adalah mengeluarkan bagaimana bentuk atau model kartu nikah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Karena di sana salah satunya yang asli dari Kementerian Agama atau ada QR-nya, ada barcode-nya, yang mana sistem itu bisa langsung terkoneksi dengan SIMKAH, Sistem Informasi Pernikahan. Dan itu bisa connecting dengan portal-portal ataupun mungkin dari dinas pendidikan pencatatan sipil ya, Dispenduk juga itu akan bisa connect ke sana, sehingga kemudian harapannya dengan kartu digital itu akan mempermudah nanti akses pelayanan terkait dengan data-data, khususnya adalah terkait dengan data pernikahan. Itu satu, akan langsung menerbitkan kartu nikah yang versi Kemenak. Yang kedua yang dilakukan adalah seluruh jajaran termasuk juga penyuluh-penyuluh agama, itu salah satu tupoksinya di sana adalah menyampaikan pencerahan informasi-informasi ke masyarakat melalui majelis-majelis taklimnya, melalui bentuk sosialisasinya ya? Seperti itu gitu ya. Di samping nanti menyampaikan tentang masalah pembahasan agama dan seterusnya, maka di sela-sela itu informasi yang lagi berkembang yang itu memang harus direspon agar nanti tidak menyesatkan kepada masyarakat. Disinilah peran dari penyuluh-penyuluh agama kita juga menyampaikan informasi tentang itu. Oke. Satu lagi, apakah di seluruh KUA hampir di seluruh Indonesia ini sudah bisa untuk mengakses kartu digital tersebut? Ya,
Jadi memang gini Mbak, awalnya kartu nikah itu sudah ada sebelumnya, tetapi kemudian itu pun juga belum menyeluruh ya, untuk disiapkan kartu fisik maksud saya sebelumnya. Dan lalu kemudian untuk di bulan Agustus ini, pernikahan per Agustus begitu kalau menurut penjelasan Dirjen itu, maka nanti akan diganti yang kartu fisik itu menjadi kartu digital, untuk kartu nikah digital. Nah, kartu fisik itu adalah bisa diperoleh dulu adalah di KUA kecamatan-kecamatan, tetapi kelihatannya juga masih ada beberapa KUA yang mungkin belum bisa mengoptimalkan pelayanan kartu itu, walaupun di KUA itu sudah disiapkan termasuk untuk alat cetak kartu tersebut gitu ya. Jadi sudah bisa digunakan sesungguhnya. Namun karena tadi Kementerian Agama selalu berbenah kan untuk lebih baik dan lebih baik seterusnya, maka kemudian menggunakanlah fasilitas-fasilitas digital yang kemudian bergeser ke kartu digital. Nah, apakah kemudian sudah seluruh KUA? Namanya ini satu program yang juga masih program baru, tentu bertahap. Nah, tentu pastinya bertahap, tetapi nanti semangatnya adalah ya seluruh KUA harapannya nanti bisa memberikan pelayanan kartu digital itu gitu. Jadi masih belum optimal ya, belum keseluruhan KUA bisa mengakses kartu ini. Ya, tentu begitu. Oke. Pak Pri, untuk yang terakhir, apa pesan Anda untuk masyarakat terkait dengan kartu digital tersebut? Baik. Jadi untuk masyarakat, yang pertama, karena percepatan teknologi ini sangat luar biasa, termasuk informasi-informasi di media ini sedemikian luar biasa, maka yang terpenting saat sekarang adalah kehati-hatian untuk menerima informasi. Satu. Yang kedua, setiap informasi yang terkait dengan salah satu contoh misalnya kalau dalam hal ini konteksnya adalah kartu nikah, maka kami berharap kepada masyarakat ketika ada hal-hal yang masih meragukan apakah itu kebenarannya absolut atau tidak, kira-kira itu kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, mohon kiranya untuk tidak segan-segan untuk konfirmasi, koordinasi kepada instansi terkait. Kalau terkait dengan kartu nikah ya mungkin ke KUA yang ada di sekitar kita gitu. Kemudian yang keempat, pesan kami tentunya belajar digital adalah diikuti pula dengan kecerdasan. Nah, itu penting. Oleh sebab itu filter kita adalah dengan kecerdasan kita untuk menyikapi terhadap digitalisasi ini. Dan terakhir, kami juga berharap supportnya dari Kementerian Agama dalam hal ini. Kami mungkin juga selaku penyuluh itu punya tugas fungsi yang sama untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat, dan kami berharap juga kiranya masyarakat juga begitu respon juga kepada kita, harapan kita, sehingga nanti pernikahan itu betul-betul menjadi misakon ghalidho tadi ya, ikatan yang agung, ikatan yang suci itu kemudian akan bisa mengantarkan kehidupan yang rumah tangganya itu menjadi sakinah mawaddah warahmah. Media ibadah yang paling indah. Betul, media ibadah yang paling indah itu ya perkawinan itu ya. Oke, terima kasih Pak Pri atas kehadirannya. Oke, sahabat pustaka, sampai di sini jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.